acara ini kita akan merayakan ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kakak Putri minta sama adik-adik untuk duduk yang manis, tidak ada yang sambil tidur-tiduran, sambil makan ya adik-adik. Sebelum kita merayakan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Nah adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kita bersyukur pagi hari ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, saya dan teman-teman mau mendengarkan, mau beribadah bersama-sama kepada Tuhan walaupun masih lewat online. Biarlah Tuhan berkati ibadah saya. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak Putri ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu yang berkata Dari Terbit Matahari. Dengan semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah sebelum kita berdoa, kita angkat pujian yang berkata baca kitab suci. Ayo kakek. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga saya boleh dapat mendengar firman ini dengan baik. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya pastinya baik, luar biasa. Begitu juga dengan Kak Titit, sangat bersemangat sekali untuk bercerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, cerita firman kita pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama ya. Buat adik-adik ya, boleh siapkan Alkitabnya. Kalau ada yang belum tahu membaca, boleh dibantu sama orang tuanya ya. Nah, sebentar nanti adik-adik boleh baca firman Tuhannya. Kak Titin kasih tahu ya, terdapat di mana ya. Terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasalnya yang kedua ya, sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya.
Keluaran 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Nah, di situ perikop pembacaannya tentang Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik-adik, pagi hari ini ya kita akan mendengarkan cerita tentang Musa ya. Musa. Nah, Musa ini walaupun masih kecil tapi dia dipelihara, diberkati, dilindungi sama Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak cerita berikut ini. Firaun Raja Mesir tidak mengasihi Allah. Ia tidak mengasihi umat Allah, bangsa Israel. Bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. Mereka semakin hari semakin bertambah banyak. Dan Firaun menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Terlalu banyak orang Israel di antara kita. Kita harus menjadikan mereka budak kita. Mereka harus bekerja sangat keras untuk kita. Cepat lemparkan mereka ke dalam sungai Nil, supaya mereka semua tenggelam. Maka Firaun melakukan hal yang mengerikan. Ia menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari orang Israel. Ibu Yokebed menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakaknya Miriam mengawasinya. Miriam lalu mengikuti kemanapun perginya bayi itu. Putri Firaun sedang pergi ke sungai. Ia melihat keranjang itu di antara alang-alang. Waktu Putri Firaun melihat bayi itu, dia merasa kasihan. Putri Firaun menamai dia Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Lalu sang kakak menawarkan bantuan untuk merawat bayi itu. Miriam memanggil ibu Yokebed, tapi Putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Ketika bayi itu sudah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Nah, adik-adik, dari kisah Musa tadi kita bisa tahu bagaimana Allah memelihara, melindungi, dan menjagai Musa ya. Walaupun Musa masih kecil ya, masih bayi ya adik-adik. Dari situ kita bisa tahu bahwa Allah sangat setia kepada umatnya bagi semua yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah percaya, pasti Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga selalu pelihara kita. Bagaimana kita mempunyai kesehatan, kita selalu diberkati, diberikan keluarga, diberikan sahabat, ya teman-teman untuk kita bermain ya. Adik-adik, itu Tuhan sudah sangat memelihara, Tuhan selalu menjaga ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kemanapun adik-adik pergi dan melangkah ya, selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah ya. Seperti Musa ini ya adik-adik, walaupun masih bayi, Tuhan selalu menjagai dan memelihara Musa. Nah adik-adik, demikian ya cerita pagi hari ini. Kiranya cerita pagi hari ini bisa menjadi apa? Ya, bisa menjadi pelajaran buat adik-adik di rumah. Selalu setia akan janji Tuhan ya. Kemanapun adik-adik pergi dan melangkah, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi, memelihara adik-adik semua dan semua keluarga adik-adik. Nah,
Nah, demikian cerita Kakak Titin pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik jangan lupa ya, ada ayat hafalan juga dari Kakak Titin ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini masih sama dengan ayat hafalan minggu yang lalu ya. Masih terdapat dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur yang ke-21, 121 ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi ya, Kak Titin baca. Mazmur 121 ayatnya yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Demikian adik-adik di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah sama-sama tadi mendengarkan cerita, kita sudah sama-sama memberikan persembahan. Nah, saat ini kita mau berdoa. Nah, sekali lagi kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Karena apa? Kita mau berbicara dengan siapa? Iya, kita mau berbicara dengan Tuhan. Harus yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, terus percaya kepadamu bahwa Tuhan selalu ada, selalu menjaga dan melindungi kami. Itu nyata Tuhan bagi kami semua, hingga pada hari ini kami boleh ada dengan tubuh yang sehat semua karena Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini atas firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa pada pagi hari ini buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Mereka mengucap syukur karena Tuhan telah tambahkan usia setahun bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, dan Tuhan akan memberkati setiap makanan, setiap minuman, obat-obat yang mereka makan, sehingga lewat semuanya itu mereka, teman-teman kami yang sakit, boleh dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin lagi bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan terus ada, menjaga, melindungi dan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur buat Mama dan Papa yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi kami. Biarlah Tuhan terus memberkati Mama dan Papa, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh terus menjadi teladan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan anak yang dengan penuh setia melayani Tuhan. Bagi kami anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan terus berikan semangat dan sukacita bagi kakak-kakak pelayan anak di dalam mereka menyampaikan, melayani Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati Mama dan Papa di dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh dapat memberi persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami
yang berkekurangan. Biarlah Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka, memberikan makanan dan minuman bagi mereka lewat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini doa kami, mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Kak Titi. Nah, untuk merespon cerita ini, kita angkat pujian yang berkata, hanya percaya. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah adik-adik yang di rumah siapkan persembahannya ya. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya. Ayo Kakak Eti. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian yang berkata, hanya percaya.